Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwaka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian fikih mazhab Syafi'i dari kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah, karya dari Al-Habib Ahmad Alawi Al-Habsyi rahimahullahu ta'ala, yang sudah wafat tahun 1145. Dan kita sudah membahas tentang kitab sholat sampai selesai. Maka kita lanjutkan bab berikutnya, yaitu tentang rukun Islam yang berikutnya, puasa. Maka beliau mengatakan wa ammas shaum, adapun puasa disebut shaum atau siyam. Wa huwa, dan dia itu adalah ats-tsalits, yang ketiga, min arkanil Islam, dari rukun-rukun Islam. Fahuwa, maka siyam itu adalah imsakun, menahan, ma'rufun, yang sudah diketahui, ala, dengan, wajhin, cara, makhsusin, yang khusus. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini beliau mengurutkan pembahasan sesuai dengan urutan rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Pertama syahadatain, sudah dibahas di muka tentang akidah. Yang kedua sholat, sudah dibahas pada bab sebelumnya. Sekarang yang ketiga adalah puasa. Puasa itu dalam bahasa Arab disebut dengan 2 istilah. Istilah yang pertama adalah as-shaumu. Istilah yang kedua adalah as-siyamu. Dari mana taunya? Dari Al-Quran. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa. Maka sering kita mengatakan siyam Ramadan atau shaum Ramadan, sama saja. Dari sisi bahasa, apa artinya shaum atau siyam? Shaum atau siyam artinya secara bahasa adalah ini, imsakun, menahan. Maka kalau ada kuda, setelah dia berjalan kemudian dia berhenti, menahan kakinya, itu disebut shamatil faras. Kudanya sedang siyam. Siyam maksudnya menahan kakinya, sudah tidak berjalan lagi. Zaman dulu ada namanya puasa bicara. Maka ketika dia menahan dari bicara disebut siyam. Kenapa? Karena dia berhenti dari bicara, menahan diri dari bicara. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Maryam. Maryam mengatakan, inni nadartu lirrahmani, sesungguhnya saya bernadar karena Allah, sauman, untuk melakukan siyam, yaitu berhenti bicara, nggak mau bicara. Falan ukallimal yauma insiya, maka hari ini saya tidak akan bicara kepada siapapun manusia. Nah, dia berhenti bicara kok tidak disebut shaum, padahal tidak melakukan puasa, ya. Nah, ini karena berhenti bicara artinya sama dengan siyam, ya. Maka siyam itu berhenti dari makan, demikian juga berhenti dari bicara disebut juga siyam. Tapi puasa yang dimaksud di dalam rukun Islam ini adalah imsakun ma'rufun, menahan yang sudah diketahui, yaitu makan, menahan dari makan, menahan dari minum, menahan dari hubungan suami istri yang sudah kita ketahui itu selama Ramadan kita lakukan itu. Jadi tidak semua menahan disebut siyam yang dibahas di sini. Menahan kentut itu dari sisi bahasa ya siyam, tapi bukan yang dimaksud di dalam rukun Islam ini. Ala wajhin makhsus, dilakukan dengan cara yang khusus. Jadi nggak boleh asal-asalan. Karena kalau puasa tapi caranya asal-asalan, ya tidak sah. Misalnya ada orang puasa tapi dari subuh sampai zuhur, disebut
poso beduk, yaitu tidak sah sebagai puasa. Kenapa? Karena tidak ala wajhin makhsus, tidak sesuai dengan cara yang sudah dikhususkan, yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka di sini beliau menjelaskan apa itu cara yang khusus di dalam puasa ini. Wa huwa minhu, ya, termasuk dari cara yang khusus tadi adalah an-niyatu, berniat likulli yaumin, untuk setiap harinya. Ini menurut fikih mazhab Syafi'i. Namanya puasa Ramadan itu niatan harus setiap hari. Sehingga kalau Ramadannya 30 hari, berarti kita harus niatan 30 kali. Makanya di Indonesia kan sering setelah sholat tarawih kemudian diingatkan kepada para jamaah jangan lupa besok puasa, lalu dituntun bareng-bareng nawaitu shauma ghadin. Nah, itu sebenarnya mengucapkan nawaitu shauma ghadin nggak penting sebenarnya, karena niatan itu cukup dalam hati. Tapi supaya orang tidak lupa, nah kemudian diungkapkan begitu. Tapi sebenarnya rata-rata umat Islam itu ya sudah ada niat. Buktinya dia pas malam hari sudah menyiapkan sahur untuk besok. Nyiapkan ini berarti dalam hati ada niatan puasa. Kalau tidak ada niatan puasa, ngapain dia nyiapkan sahur? Atau dia menyiapkan alarm HP untuk dia bangun, supaya nanti dia bisa bangun untuk tahajud dan juga untuk membeli makan sahur. Itu sudah ada niatan. Sehingga kalau saya tidak pernah mengajak masyarakat untuk mengucapkan nawaitu shauma ghadin, termasuk di masjid ini tampaknya juga tidak pernah ada nawaitu shauma ghadin. Memang nggak perlu diucapkan. Niat itu niat cukup dalam hati, sebagaimana kesepakatan para ulama, niat adalah amalan hati. Ini madhab Syafi'i, ya, niatnya harus setiap hari. Tapi madhab yang lain mengatakan puasa Ramadan itu sudah satu amalan, 30 hari itu namanya puasa Ramadan. Sehingga niatnya cukup di awal Ramadan saja. Tanggal 1 Ramadan kita niatkan dalam hati, saya akan puasa 1 bulan. Nah, maka berikutnya sudah nggak perlu niat lagi. Diibaratkan seperti sholat duhur 4 rakaat. Ini sudah satu kesatuan, Pak. Sehingga tidak harus niatan setiap rakaat. Niatan pas awal saja. Allahu Akbar. Nah, pas ngangkat tangan kita mengucapkan takbir, dalam hati kita ada niatan sholat duhur 4. Sama juga Ramadan, niatnya puasa 30 hari. Nah, silahkan manapun dua fikih itu semuanya bisa diamalkan. Kalau pengen hati-hati pakai madhab Syafi'i ini, niat setiap malam. Kemudian watabyituha, dan menetapkan niat tadi minal lail, di waktu malam. Yang dimaksud malam itu adalah sejak tenggelam matahari sampai terbit fajar, itu namanya malam. Maka niat untuk puasa selama waktunya adalah antara itu sudah sah. Mungkin ada yang bertanya, loh katanya niat itu harus berbarengan dengan perbuatannya. Pas sholat Allahu Akbar, niat dimunculkan pada saat kita takbiratul ihram. Lah ini belum puasa kok sudah niat. Nah, khusus untuk puasa memang niatnya tidak harus berbarengan dengan amalnya. Kenapa? Karena susahnya hal itu. Sehingga malam hari sudah cukup untuk diniatkan. Maka azan maghrib, kita mendengar azan maghrib, kemudian kita niatan besok saya akan puasa Ramadan, itu sudah bisa seperti itu, nggak ada masalah. Dan ini wajib niatnya pada malam hari untuk puasa yang wajib saja. Adapun untuk puasa yang sunnah, maka niatnya tidak harus malam hari. Rasulullah kadang-kadang niat puasa habis subuh, tapi puasa Senin atau puasa Kamis atau puasa yang lain yang sunnah-sunnah. Rasulullah tanya sama istrinya, hari ini ada sarapan pagi atau tidak? Nah, kadang-kadang istrinya mengatakan tidak ada sarapan. Maka Rasulullah menjawab, kalau begitu hari ini saya puasa karena nggak ada sarapan. Nah, berarti niatnya habis subuh, ya kira-kira mungkin jam 7 gitu. Cari sarapan nggak ada makan, akhirnya udah sekalian puasa saja. Itu nggak apa-apa karena puasanya puasa sunnah. Tapi puasa yang wajib niatnya harus di malam hari. Kemudian wal imsaku, dan menahan anil mufattirat, dari pembatal-pembatal puasa. Apa saja? Beliau sebutkan di sini, 1 at-ta'am, makanan, ini membatalkan puasa. Yang kedua wasyarab, minuman, ini membatalkan puasa. Yang ketiga wal jima, hubungan suami istri, ini membatalkan puasa.
Yang keempat, wal istimna, mengeluarkan mani dengan sengaja, bimubasyaratin, dengan cara menyentuh, ya, menyentuh istrinya akhirnya keluar maninya. Nah, maka apa? Itu juga membatalkan puasa. Kemudian yang kelima, wal istiqaah, dan sengaja muntah bil ikhtiar, dengan usaha dari dia sendiri. Jadi kalau muntahnya bukan dari usaha dia, malah tidak membatalkan puasa. Panjenengan naik bis, ternyata jalannya itu apa, meliuk-liuk, akhirnya pusing mumak nih, akhirnya muntah, itu tidak disengaja namanya. Nah, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau ada orang makan sahur terlalu kenyang, akhirnya perutnya terlalu sesak nih. Nah, dia pengen kurangi perutnya dengan cara dia ilik-ilik ini apa, tenggorokannya supaya muntah betul. Nah, ini puasanya batal. Biasanya pembatal puasa itu sesuatu yang masuk biasanya, Pak. Tapi khusus untuk yang muntah ini, mengeluarkan itu juga membatalkan, dengan catatan mengeluarkannya sengaja. Rata-rata kan memasukkan, kan, makan dimasukkan batal, minum dimasukkan batal, kemudian pas wudhu sekalian menghirup disengaja dimasukkan batal. Tapi ini untuk memuntahkan ini disengaja yang batal, yang tidak disengaja tidak batal. Membedakan begini ini apa ada dalilnya? Ada. Karena nggak ada dalilnya nggak boleh kita membuat hukum-hukum seperti itu. Rasulullah bersabda, man dara'ahul qai, siapa yang terkalahkan oleh muntahnya sendiri, ya berarti nggak sengaja muntah, wa huwa sha'im, padahal dia sedang puasa, falaisa alaihi qada, tidak ada kewajiban untuk mengganti puasa. Wa man istaqa'a, tetapi siapa yang sengaja muntah, falyaqdi, maka dia hendaklah mengganti puasanya. Nah, perintah mengganti puasa menunjukkan berarti puasanya batal. Memang di sini Nabi tidak mengatakan puasanya batal, enggak ya. Tapi perintah ulangilah puasamu, gantilah puasanya. Berarti menunjukkan puasa itu batal. Ini hadis riwayat Imam 4, derajatnya sahih. Tapi saya jujur ya, sebagian ulama mengatakan ini hadis bukan sabda Nabi, ini hanya perkataan Abu Hurairah. Ya, ada yang mengatakan begitu. Jadi di sini para ulama berselisih pendapat. Ini sebenarnya pendapat Abu Hurairah atau ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita mengikuti ulama yang mengatakan ini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ini sabda Nabi bisa dijadikan sebagai dalil. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini beliau menyebutkan beberapa pembatal puasa, tapi sebenarnya tidak semua pembatal puasa disebutkan di sini. Beliau hanya menyebutkan sebagian yang sering atau yang populer. Yang pertama, makan. Makan ini yang dimaksud membatalkan puasa adalah kalau dilakukan dengan sengaja. Minum juga begitu. Yang membatalkan puasa adalah kalau dilakukan dengan sengaja. Jima juga begitu, kalau dilakukan dengan sengaja. Tapi kalau tidak sengaja alias lupa, maka hukum Islam menetapkan yang lupa itu dimaafkan. Dalilnya apa? Rasul bersabda, innallaha tajawaza li an ummati. Sesungguhnya Allah memaafkan untuk umatku al-khata, salah yang tidak disengaja, an-nisyan, lupa, wa mastukrihu, dan yang dipaksa. Nah, berarti kalau makan lupa tidak batal, minum lupa tidak batal, jima lupa tidak batal. Meskipun jima lupa ini mungkin jarang terjadi ya. Makan minum lupa itu bisa terjadi, karena saya pernah mengalami. Saya ingat waktu SD itu saya senang puasa Senin Kemis, karena sudah disampaikan oleh guru waktu itu ya, fadilah puasa. Nah, akhirnya semangat untuk puasa Senin Kemis. Tapi kemudian teman-teman saya karena nggak pada puasa, akhirnya main bareng mereka, jajan bareng mereka. Sudah makan selesai baru teringat, ya Allah tadi udah sahur. Masih ingat saya waktu SD itu di samping sekolah itu ada pohon belimbing. Pohon belimbingnya itu milik Pak Ade saya. Nah, tapi pohon belimbingnya boleh dipanen siapapun. Nah, waktu itu pas puasa Senin, kemudian saya ikut manjat pohon belimbing sama teman-teman. Kemudian dapat banyak karena pas pohonnya berbuah banyak, panen. Kemudian makan belimbing sampai kenyang. Setelah kenyang baru sadar, Pak.
Ya Allah, ini kan Senin, kan tadi sudah sahur tadi itu. Tapi karena tidak disengaja, meskipun sampai kenyang, tetap puasanya sah. Dan ini dari 4 madhab semuanya sepakat, 3 madhab puasanya sah karena tidak disengaja, kecuali satu saja, Imam Malik yang berpendapat puasanya tidak sah, dia harus mengganti. Tapi pendapatnya Imam Malik ini lemah di sini. Kenapa lemah? Karena dia bertentangan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda tentang orang yang makan tapi lupa. Man aftara fi Ramadan nasiyan, man akala aw syariba nasiyan. Siapa yang makan, siapa yang minum karena lupa padahal puasa, fala yuftir, maka janganlah dia berbuka alias lanjutkan puasamu. Fa innama huwa rizqun razaqahullah, itu adalah rezeki yang Allah berikan kepada engkau. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, tapi yang lucu itu saya baca satu riwayat, seseorang lapor kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, saya puasa sunnah, kemudian datang ke rumah teman saya disuguhi makan, sampai kenyang saya baru ingat. Lalu saya datang ke rumah teman saya yang kedua, disuguhi lagi sampai kenyang baru ingat. Lalu saya datang ke rumah saya yang ketiga, satu hari Pak, datang ketiga orang, disuguhi lagi setelah kenyang saya baru ingat. Jadi 3 kali lupa satu hari. Maka kata Abu Hurairah, oh kowe ra cocok mbok poso, ra cocoknya ngulali ping 3. Kalau lali lupa satu kali kan masih normal Pak. Nah, lupa kok sampai 3 kali. Masya Allah, ini lupa model apa kayak begini? Ini terlalu apa namanya? Rusak mungkin, error pikirannya. Nah, kemudian istimna, mengeluarkan mani bimubasyaratin, dengan menyentuh kulit. Menyentuh kulit istri dengan syahwat, akhirnya keluar mani, batal. Kenapa beliau mengatakan bimubasyarah, dengan menyentuh kulit? Karena kalau keluar mani hanya semata-mata melihat, tidak batal puasanya. Mohon maaf, istri keluar dari kamar mandi, habis mandi, suami melihat kemudian dengan syahwat sampai keluar mani, nggak batal puasa. Kenapa nggak batal? Karena tidak ada aksi sentuh menyentuh. Melihat ini sesuatu yang tidak bisa kita hindari Pak. Namanya mata itu setiap hari melek terus. Lah istri keluar dari kamar mandi melihat dengan syahwat kemudian keluar mani, ya nggak bisa dihindari toh. Tapi kalau menyentuh itu pasti ada aksi, tangan menyentuh, tangan bergerak. Kalau tanganmu tidak kamu gerakkan, tidak akan menyentuh. Dan ini tidak semua orang, mungkin sedikit orang yang melihat kemudian keluar mani, sedikit mungkin. Rata-rata orang melihat tidak sampai apa keluar mani, tapi ada sebagian orang melihat sampai keluar mani. Saya teringat itu waktu saya masih santri, kemudian ikut demonstrasi. Nah, ini demonstrasinya jelek banget menurut saya. Demonstrasi yang naik ke panggung itu ibu-ibu perempuan. Nah, ini mestinya nggak pantas ibu-ibu naik di panggung ceramah di hadapan laki-laki. Nah, waktu itu saya berdiri di samping seorang laki-laki. Laki-laki ini memandang kepada ibu tadi yang ceramah tadi, tiba-tiba dia mengatakan sambil merem, waduh, keluar. Itu berarti apa? Yang saya paham, tampaknya keluar maninya. Kenapa? Gara-gara melihat kepada perempuan yang di atas panggung begitu. Nah, ini model orang yang mudah keluar gara-gara melihat. Nah, maka seperti ini dalam hukum fikih Islam, kalau melihat saja maka tidak sampai membatalkan puasa. Tapi kalau nyentuh maka membatalkan puasa. Hanya saja para ulama membedakan, melihat dibagi dua. Melihat sekali keluar mani tidak batal. Kalau melihatnya berulang-ulang, melihat lagi, akhirnya keluar mani, nah itu batal. Ada yang apa? Membedakan seperti itu antara melihat yang satu kali dengan melihat yang berkali-kali. Maka melihat berkali-kali disamakan dengan menyentuh tadi. Kalau keluar mani, batal puasanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah beliau membahas pembatal-pembatal puasa supaya puasa kita tidak batal, beliau kemudian membahas tentang penyempurna puasa, supaya puasa kita bukan hanya puasa makan minum, tapi puasa yang betul-betul seperti keinginan Allah. Apa coba puasa keinginan Allah? Mari lihat dalam Al-Quran.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan untuk orang-orang terdahulu. Tujuannya la'allakum tattaqun, supaya kalian takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah bertujuan kita melakukan puasa ini muncul takwa. Kalau puasa tidak muncul takwa, berarti belum sesuai kehendak Allah. Puasanya cuma makan, puasa dari makan minum toktil, nggak ada nilai rohaninya sama sekali. Padahal intinya itu di rohaninya ini. Jadi gini, puasa tidak makan minum itu hanya sekedar wasilah atau perantara. Perantara itu ada tujuannya. Tujuannya apa? Yaitu supaya muncul takwa. Seperti kita kalau umroh naik pesawat, pesawatnya itu hanya perantara, Pak, bukan inti. Apa gunanya panjenengan berangkat naik pesawat tapi sampai di sana tidak umroh, malah turu-turu ning hotel tok, ora kacek. Maka pesawat ini hanya untuk menghantarkan saja. Sampai di sana harus kita melakukan aksi ibadah umroh. Nah, baru itu umrohnya sah. Puasa juga begitu. Ada perantaranya, meninggalkan makan minum, tapi ada inti tujuannya, muncul takwa. Nah, inilah yang dibahas oleh beliau. Beliau mengatakan, wa min tamamis shaum, dan dari kesempurnaan puasa adalah kaful jawarih, menahan anggota tubuh, amma yakrahuhullahu ta'ala, dari apa saja yang Allah membencinya, minal a'dha'is sab'ah, dari anggota tubuh kita yang jumlahnya 7, al-ati dzikruha, yang akan datang penyebutannya nanti. Nah, maka 7 anggota tubuh kita yang disiapkan oleh Allah dalam tubuh kita sebagai nikmat dari Allah untuk kita, hendaklah kita jaga. Orang puasa tapi mulutnya enggak puasa, masih berbuat maksiat, ghibah tetangganya sana sini, apa gunanya puasa? Melakukan puasa, tidak makan tidak minum, tapi matanya jelalatan ke sana kemari, melihat istrinya tetangga yang cantik jelita, apa gunanya puasa kalau begitu? Karena puasa itu sebenarnya supaya muncul takwa. Lah kamu puasa tapi malah takwanya ditinggalkan, ya ora kacek. Karena itu para ulama membagi puasa itu ada 3, ya. Puasa awam, orang umum, puasa khawas, orang khusus, puasa khawasul khawas, orang yang paling khusus lagi. Puasanya orang awam itu hanya menahan dari makan dan minum saja, tapi anggota tubuhnya masih berbuat maksiat, maksiatnya masih lancar terus. Ini puasanya orang awam. Puasanya sudah sah tapi nggak ada fungsinya. Puasanya orang khusus, ini puasa 2, puasa makan minum dan puasa dari maksiat, sehingga anggota tubuhnya tidak melakukan maksiat. Maka beliau sekarang membahas puasanya orang-orang khusus. Puasanya khawasul khawas, orang yang lebih khusus lagi, puasanya 3, puasa makan minum, puasa dari perbuatan maksiat, dan hatinya puasa tidak memikirkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hatinya ini kalau dibredel itu nggak pernah mikir dunia, nggak pernah mikir apapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala, mikir surga tok, mikir akhirat tok. Nah, itu berarti apa? Puasanya orang-orang yang khawasul khawas. Nah, untuk khawasul khawas ini tampaknya kita masih sangat susah, tapi minimal mari kita tingkatkan dari puasa awam menjadi puasa khawas dengan cara kaful jawarih, menahan anggota tubuh dari semua yang tidak disukai oleh Allah. Kemudian beliau menyebutkan satu hadis, fafil hadis, maka dalam satu hadis disebutkan khamsun, ada 5 perkara yufattirna shaim, yang bisa membatalkan puasanya orang puasa. 1, al-kadzibu, dusta, ucapan perbuatan mulut. Wal ghibatu, menggunjing, perbuatan mulut. Wan namimatu, mengadu domba, perbuatan mulut lagi. Wal yaminul kadzibah, sumpah yang dusta, perbuatan mulut lagi. Yang kelima, wan nadhar bisyahwah, melihat dengan syahwat. Ini mata. Tapi hadis ini saya jujur derajatnya hadisnya dhaif, sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk mengatakan dusta membatalkan puasa. Enggak batal. Jadi kalau ada orang puasa dusta, puasanya gimana? Sah. Terus yang batal apanya? Yang batal pahalanya, Pak. Jadi orang puasa Ramadan 30 hari,
tapi setiap harinya dusta. Puasanya sah, kewajiban tidak harus diulangi lagi, puasa Ramadannya nggak harus diulangi lagi, tapi pahalanya di hadapan Allah 0 kosong. Atau pahalanya ada tapi sedikit sekali. Misalnya pahalanya mestinya 100, dikasih oleh Allah 1 saja pahalanya. Kenapa? Kamu puasa tapi malah berbuat maksiat. Demikian juga ghibah, menggunjing, demikian juga namimah, mengadu domba, sumpah dusta, melihat dengan syahwat. Ini semuanya mengurangi pahala puasa tapi tidak membatalkan puasa. Kenapa kita katakan begitu? Karena hadisnya dhaif, nggak bisa dijadikan sebagai dalil. Andaikan hadis ini sahih, maka kita mengatakan siapa yang puasa dan dia menggunjing tetangganya, puasanya batal, besok diulang lagi setelah Ramadan. Andai hadisnya sahih, tapi karena hadisnya nggak sahih, kita nggak mengatakan begitu. Imam Ahmad ditanya, wahai Imam Ahmad, apakah menggunjing orang membatalkan puasa? Beliau menjawab, seandainya menggunjing membatalkan puasa, semua kita puasanya batal kabeh, kata beliau. Maksud beliau apa? Banyaknya orang yang menggunjing, termasuk kita mungkin kadang-kadang juga tidak selamat dari menggunjing. Ngobrol ngalor itu akhirnya nyebutkan seseorang, kemudian nyebutkan jeleknya. Nah, jangan nyebutkan jeleknya. Nyebutkan seseorang boleh, tapi nyebutkan jeleknya itu yang nggak boleh. Makanya seringkali kalau ada orang nyebutkan kejelekan orang, saya bela-belain. Saya bela-bela itu sebenarnya tujuannya supaya orang yang itu sadar gitu loh, bahwa ini orang sudah saya bela, maka apa? Jangan menggunjing lagi. Maksudnya begitu. Karena memang ada dalilnya kita disuruh untuk membela kehormatan orang yang sedang digunjing. Man dabba an irdi akhi, barang siapa yang membela kehormatan saudaranya bil ghibah, yang tidak ada di hadapan dia. Jadi dia digunjing oleh seseorang sehingga orangnya itu apa digibah. Kana haqqan 'alallah ay yu'tiqahu minan nar. Maka balasannya orang yang membela saudaranya tadi akan dimerdekakan oleh Allah dari api neraka. Hadis riwayat Ahmad. Nah, maka marilah kita banyak istighfar, karena kadang-kadang atau bahkan seringkali mulut kita terlepas ngobrolkan orang, akhirnya tidak sadar gunjingkan orang. Nah, itu dosa sudah. Itu termasuk maksiat mulut nih, menyebabkan apa? Puasa kita jadi berkurang pahalanya. Apa dalilnya bahwasanya puasanya berkurang pahalanya atau tidak ada pahalanya? Dalilnya sabda Nabi SAW, an yada'a, Rasul bersabda, man lam yada' qaula zur, siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang batil, wal amala bihi, atau melakukan perkara yang batil, falaysa lillahi hajah, maka Allah enggak perlu fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah, terhadap puasanya meninggalkan makan dan minumnya. Allah enggak perlu. Allah enggak perlu maksudnya Allah enggak kasih pahala. Atau kalau dikasih pahala tadi sedikit nih. Maka ringkasnya 5 perkara ini bisa membatalkan puasa secara total, bisa mengurangi pahala. Makanya istilah beliau adalah min tamamis shaum, dari kesempurnaan puasa. Sempurna, bukan pembatal, bukan. Maka pahalanya bisa ada, pahalanya bisa sedikit. Pahalanya bisa ada tetapi sedikit, atau pahalanya sama sekali tidak ada, berarti dibatalkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min syarri dzalik. Maka saya teringat satu hadis yang lain ya. Rubba shaimin, betapa banyak orang yang puasa, laisa lahu min siyami, dia enggak dapat jatah dari puasanya illal ju', kecuali lapar saja, pahala 0. Kenapa ini orang puasa tapi pahalanya 0? Karena tadi anggota tubuhnya masih maksiat terus rutin nih. Matanya maksiat, mulutnya maksiat, tangannya 2 maksiat, kakinya 2 maksiat. Nah, sudah berapa anggota ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nih. Semua anggota tubuhnya berbuat maksiat. Tapi kalau tadi disebutkan anggota 5 ini ya. Tadi kan disebutkan 5 ya. Mana tadi? As-sab'ah ya. 7 anggota. Nah, ini bisa dirinci ya. Mata 2, kemudian mulut 1, kemudian 2 tangan, 2 kaki, atau 2 telinga. Nah, kalau dirinci sama telinga bisa lebih dari 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Perincian 7 atau 9 atau ini sebenarnya nggak begitu penting, tapi maksudnya adalah anggota-anggota tubuh kita manapun juga hendaklah dijaga dari perbuatan-perbuatan maksiat, termasuk kemaluan. Ini termasuk juga apa? Anggota tubuh. Ini juga harus dijaga dari kemaksiatan ketika melakukan puasa tadi. Kemudian beliau mengatakan, wa min tamamis shaum, dan termasuk dari kesempurnaan puasa adalah taharri, menjaga al-iftari, buka puasa ala halalin, di atas sesuatu yang halal. Jadi jangan sekali-kali puasa tapi makannya haram. Apa gunanya puasa tapi makan haram? Puasa kemudian pas buka puasa ngambil milik orang atau maling milik orang, nggak ada gunanya kalau begitu. Puasa tujuannya takwa, maling berarti tidak takwa, maka nggak ada gunanya sama sekali puasa tersebut. Dan dikhawatirkan kalau dia berbuka dengan sesuatu yang haram, maka Allah tidak menerima puasanya, alias apa? Allah menolak memberikan pahala kepada orang tersebut. Karena hadis tadi, qaul zur, perkataan yang batil, termasuk dusta, menggunjing, ini semuanya perkataan yang batil. Wal amala bihi, mengamalkan sesuatu yang batil, termasuk mencuri, itu termasuk perbuatan yang batil. Jadi azur di sini artinya apa? Al-batil, semua yang batil, semua yang dilarang oleh Allah itu berarti batil, dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa adamu, dan tidak al-istiktsar, memperbanyak minal akli, makan. Nah, ini tolong diingat nih. Puasa itu jangan hanya berpindah jadwal makan, tapi mengurangi makan juga. Biasa kita kan makan 3 kali kan. Nah, puasa itu kan makannya jadi 2 kali, pagi sama sore, yaitu sebelum subuh sama setelah azan maghrib. Maka karena makannya cuma 2 kali, hendaklah yang masuk itu juga 2 porsi. Jangan makan 2 kali, tapi porsinya tetap 3 kali, atau porsinya malah 4 porsi. Orang kacek berarti puasanya. Salah satu fungsi puasa apa? Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, puasa itu seperti mengebiri. Mengebiri itu merusak dua buah pelir yang di bawah zakar itu, sehingga tidak memproduksi mani, sehingga tidak muncul syahwat. Nah, makan yang sedikit itu juga mengurangi syahwat. Maka kalau orang yang tidak bisa menikah, padahal sudah waktunya menikah, disuruh oleh Nabi untuk banyak puasa sunnah supaya syahwatnya menurun. Nah, ini salah satu fungsinya puasa. Sehingga kalau kita puasa tapi hanya pindah jadwal makan, 2 kali makan tapi porsinya 3 porsi, berarti fungsinya menurunkan syahwat nggak ada. Atau malah makannya 4 porsi, berarti fungsinya menurunkan syahwat, malah berbalik menjadi menambah syahwat. Saya pernah teringat Pak, iktikaf di daerah Jawa Timur, di Jember. Sebelum maghrib sudah dihidangkan gorengan-gorengan, tapi gorengannya banyak sekali sampai kenyang. Setelah maghrib dikasih nasi bungkus gede gendut-gendut nih, sampai kekenyangan saya ini, sehingga nasi bungkus nggak saya habiskan. Terus nanti setelah taraweh ada lagi makanan, bukan snack, bukan, tapi makanan. Waktu itu saya ingat sate lontong itu, saya batin, ya Allah, ini ora warken wong-wong ini. Sebelum maghrib sudah kenyang gorengan, habis maghrib kenyang nasi, habis taraweh kenyang dengan apa? Makanya saya di sana tarawih itu baru 1 rakaat swangop-angop terus, saking kenyangnya. Kalau tidak dihabiskan khawatir mubazir, kalau dihabiskan kok ya terlalu kenyang. Akhirnya hari kedua, hari ketiga, karena 3 hari di sana, saya hari kedua udah menolak, udah nggak usah makan saja. Karena apa? Sudah terlalu kenyang. Supaya apa? Bisa mengikuti sholat tarawih yang dilakukan di situ. Nah, di sini beliau katakan adamul istiktsar minal akal. Jangan banyak makan. Karena salah satu fungsi puasa adalah hikmahnya adalah menurunkan syahwat. Kalau turun syahwatnya, maka setannya akan susah untuk mengganggu. Kalau naik syahwatnya, maka setan akan mudah untuk mengganggu. Maka para ulama mengatakan, kalau kita ini dalam kondisi lapar, maka aliran darah kita itu jadi sempit. Kalau aliran darah jadi sempit, maka setannya susah untuk masuk. Karena setan itu masuk kepada aliran darah manusia, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, majra ad-dam, majra ad-dam. Mana nih?
Inna syaitan, sesungguhnya setan itu yajri, mengalir, min ibni Adam, dari tubuh manusia, majrad dam, pada aliran darahnya manusia. Hadis muttafaqun alaih. Jadi hebatnya setan tuh, karena makhluk halus, dia bisa nembus ke dalam tubuh kita, masuk bersama aliran darah kita. Ini salah satu tafsiran untuk hadis ini, meskipun ada tafsiran yang lain ya. Tafsiran yang pertama adalah dia masuk ke dalam aliran darah kita, sehingga di mana darah kita mengalir dia bisa masuk, menembus kemanapun. Darah sampai ke otak, ya kan? Nah, berarti setannya bisa nembus sampai otak. Makanya otak kadang mikir-mikir yang ngeres-ngeres. Kenapa? Setan masuk di situ. Nah, supaya setannya pergi gimana? Baca Al-Quran atau Astagfirullah atau baca wirid. Nah, maka setannya akan khannas, akan lenyap. Kemudian beliau mengatakan, wa yanbaghi, dan sepantasnya al-istighfar, untuk memperbanyak minas shaum, dari puasa, itu maksudnya puasa sunnah. La siyama, terutama al-ayyamul fadilah, hari-hari yang utama, fi syar'i, di dalam syariat Islam. Jadi di sini beliau membahas dua hal. Pertama, sepantasnya memperbanyak puasa sunnah. Maka puasa jangan hanya Ramadan saja. Siapa yang hanya puasa Ramadan tidak disebut sebagai ahli puasa. Kapan disebut ahli puasa? Satu, kalau dia melakukan puasa Ramadan dengan sempurna dan dia menambah dengan puasa-puasa sunnah, maka dia termasuk ahli puasa. Panjenengan sudah puasa Ramadan, kemudian puasa Senin Kamis, maka termasuk ahli puasa. Apalagi kalau puasa Daud, tambah ahli puasa lagi. Jadi ahli puasa itu bertingkat-tingkat. Ada ahli puasa tingkat tinggi yang puasa Daud. Ada ahli puasa tingkat bawahnya Senin Kamis. Ada ahli puasa tingkat bawahnya lagi Ayyamul Bid. Nah, kalau tidak Ayyamul Bid, tidak puasa Senin Kamis, tidak puasa Daud, tapi puasa al-Ayyamul Fadilah, hari-hari yang utama, apakah termasuk ahli puasa ataukah tidak? Saya berharap mudah-mudahan termasuk ahli puasa. Mudah-mudahan. Tapi kalau yang tiga ini jelas termasuk ahli puasa, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita rahimahumullah ta'ala. Mereka mengatakan siapa yang puasa Senin Kamis atau puasa Ayyamul Bid, maka sudah termasuk ahli puasa. Ini maksud saya menjelaskan ini kenapa? Karena di dalam hadis Nabi mengatakan ada pintu namanya pintu Rayyan. Fil jannati babun, di dalam surga ada pintu yud'a ar-Rayyan, namanya pintu Rayyan, yud'a lahu shaimun, yang diajak masuk ke situ hanya ahli puasa. As-shaimun ini diartikan oleh para ulama ahlus siyam, ahli puasa. Nah, saya dengar, kuping saya dengar dari guru saya Habib Umar kalau nggak salah, mengatakan bahwa ahli puasa itu kalau dia melakukan puasa Ramadan plus melakukan puasa Ayyamul Bid, itu sudah termasuk ahli puasa. Sayangnya beliau tidak menjelaskan lebih lanjut dari itu, yaitu yang tadi ya, dia tidak puasa Ayyamul Bid tapi puasa al-Ayyamul Fadilah, puasa hari-hari yang istimewa. Maka saya katakan siapa yang puasa hari-hari istimewa mudah-mudahan termasuk ahli puasa, tapi tingkat yang paling bawah. Puasa hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Puasa hari Asyura tanggal 10 Muharram. Puasa 6 hari di bulan Syawal ya. Berarti sudah berapa ini? 2 tambah 6, 8 hari. Ini puasa hari-hari yang fadil. Kalau mau ditambah lagi puasa Tasu'a tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Kok 9 Dzulhijjah, 9 Muharram. Berarti untuk Dzulhijjahnya tanggal 9-nya, tapi untuk Muharramnya 9 dan 10-nya. Berarti kita sudah puasa 9 hari dalam 1 tahun puasa sunnah. Mudah-mudahan itu sudah termasuk ahli puasa. Mudah-mudahan. Tapi saya tidak bisa menjamin seperti itu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apakah ada al-Ayyamul Fadilah selain yang saya sebutkan? Asyura, Arafah, dan 6 hari pada bulan Syawal. Masih ada satu lagi, tetapi para ulama berselisih pendapat, yaitu sabda Nabi SAW. Beliau mengatakan, afdalu ayyamid dunya, paling utamanya hari-hari di dunia adalah ayyamul ashr, hari-hari 10 awal Dzulhijjah.
tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Ini hari-hari utama. Yang diperselisihkan ulama adalah apa? Apakah sahih bahwasanya Nabi melakukan puasa pada 9 awal Dzulhijjah? Sebagian ulama mengatakan sahih. Kalau mengatakan sahih berarti termasuk sunnah Nabi puasa tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Sebagian ulama mengatakan tidak ada hadis yang sahih bahwa Nabi puasa dari tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Berarti kalau tidak sahih dari Nabi, maka tidak bisa dikatakan sebagai sunnah Nabi puasa pada 9 hari tersebut. Tapi yang jelas semua ulama sepakat boleh puasa pada tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Dan kalau kita puasa pada hari-hari itu, maka sudah termasuk pada hadis ini afdalu ayyamid dunya, berarti kita sudah puasa pada hari-hari yang paling mulia di dalam hari-hari dunia. Dan kalau puasa pada hari-hari mulia, maka pahalanya juga lebih mulia. Jadi silahkan kalau mau puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 silahkan, tapi yang tidak melakukan juga silahkan. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Dan beliau menutup penjelasan tentang puasa dengan kalimat wallahu a'lam, Allah lebih mengetahui, wabillahi taufik, dan taufik hanya di tangan Allah. Maksud beliau adalah saya hanya bisa menjelaskan, tapi taufik di tangan Allah. Apakah panjenengan akan puasa sunnah ataukah tidak, Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan taufik kepada kita masing-masing. Inilah yang dapat dibicarakan, betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada pembahasan sisa waktu dipersilahkan. Monggo. Lapar yang tidak berpuasa, apakah mengurangi apa? Gangguan setan? Iya, bisa. Karena setan itu susah untuk masuk pada aliran yang sempit tadi, tetapi tidak sempurna. Maksudnya tidak sempurna begini, antara orang yang lapar saja dengan orang yang puasa berbeda. Orang yang lapar saja nilainya bukan nilai ibadah, orang yang puasa nilainya nilai ibadah, tapi fungsi penyempitan darahnya tetap. Karena sempitnya darah itu menurut para ulama bukan karena puasanya, tapi karena laparnya. Lapar menyebabkan apa? Penyempitan di dalam darah, sehingga setan pun mengalirnya tidak lancar. Wallahu a'lam. Sehingga kalau kita melihat buku-buku tasawuf, mereka menyuruh untuk memperbanyak lapar. Itu tidak harus puasa, yang penting lapar. Tapi kalau ditambah dengan puasa maka lebih utama lagi. Ada nilai pahalanya. Dan sebenarnya masuk akal ya, orang lapar kemudian kan lemes, loyo, mau berbuat maksiat susah Pak. Mau berbuat maksiat gimana orang lemes, loyo? Orang lapar mau maling, gimana mau maling? Dia mau jalan aja lemes nih. Kalau tenaganya kuat, nah, maling jadi apa? Semangat. Wallahu a'lam. Ada lagi pembahasan? Enggak, silakan. Kalau kebiasaannya Nabi sendiri itu makan berapa kali? Kalau kebiasaan Nabi makannya sehari berapa kali? Saya secara tegas belum mendapatkan. Hanya saja dari hadis-hadis yang kita baca, kita hanya nemukan namanya adalah makan pagi sama makan sore di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Sehingga yang bayangan saya, orang-orang Arab itu kebiasaannya seperti orang-orang Garut, makannya cuma 2 kali saja. Tidak seperti orang Jawa yang makannya 3 kali. Istilahnya satunya ghobuk, satunya fatur atau apa lupa saya, sobuh nih, sobuh sama ghobuk nih. Sobuh itu makanan pagi, ghobuk itu makanan sore. Maka dari hadis-hadis yang membahas tentang itu tampaknya ya makan mereka hanya 2 kali saja. Wallahu a'lam. Tapi kita nggak harus ngikut 2 kali loh. Silahkan mau apa makan 3 kali nggak apa-apa, karena sesuai dengan keperluan masing-masing. Orang yang sudah adatnya makan 3 kali disuruh makan 2 kali kelaparan. Orang yang makan 2 kali tetapi jadwalnya itu pagi sama sore, kalau disuruh puasa ya tetap lapar. Kenapa? Karena jadwal makannya berbeda. Ada lagi?
tampaknya cukup. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.